Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang di YouTube channel kami bersama saya Lola Kurniawati Dan saya Inaya Sari Melati. Kita kembali lagi dengan materi kita yaitu mikroekonomi. Iya, betul. Mikroekonomi. Kali ini kita akan membahas apa, Bu Lola? Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi, Bu Inaya. Wow, agak berat ya sistem ekonomi ya. Di video kali ini kita khusus akan membahas ekonomi, seluk-beluk beberapa sistem ekonomi yang secara umum sudah pernah ada dan kita akan membahas beberapa negara-negara. Tuh, secara sistem ekonomi dulu nih Bu Inaya. Kalau sistem itu kan dia merupakan satu kesatuan. Secara umum sistem itu merupakan satu kesatuan yang saling terhubung untuk memperoleh suatu tujuan gitu ya Bu Inaya ya. Iya, betul. Bisa juga dikatakan sistem itu adalah apa ya? Unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan. Unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk mencapai yang tadi Bu Lola katakan suatu tujuan gitu ya. Oke, berarti sistem ekonomi itu adalah suatu unsur di dalam perekonomian yang saling berkaitan untuk memperoleh suatu tujuan ekonomi di suatu negara. Ya. Dan juga unsur-unsur dalam sistem ekonomi itu sendiri itu kalau kita mau sederhanakan itu intinya ada 3 sih unsur-unsur dalam sistem ekonomi. Apa aja itu Bu Inaya? Iya, yang pertama ada manusia pastinya sebagai subjeknya atau pelakunya. Ya, yang mana nanti pelaku ekonomi itu sendiri kan dibagi menjadi 4 ya. Kalau kita ingat materi pengantar ekonomi ya, pelaku ekonomi ada 4 yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, ada pemerintah dan ada masyarakat bernegeri. Nah, itu baru unsur pertama dari sistem ekonomi. Unsur yang kedua adalah objeknya. Nah, objeknya itu siapa? Objeknya adalah barang-barang ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah seperangkat kelembagaan yang bertugas mengatur dan menjalin hubungan dalam kegiatan ekonomi. Jadi unsur utama dari sistem ekonomi itu ada 3 itu, manusia, kemudian objeknya, barang dan jasa yang diperjualbelikan, yang ketiga adalah kelembagaannya, gitu Bu Lola. Oh, jadi memang di dalam sistem ekonomi kita tuh saling berkaitan antara 3 unsur itu, manusianya, bendanya, dan juga unsur kelembagaannya. Nah, secara umum kita tuh punya ada 4 sistem ekonomi ya Bu Inaya ya. Secara umum kita mempelajari 4 sistem ekonomi. Yang pertama, yang paling sering dibahas itu biasanya sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional agaknya sistem ekonomi yang pertama kali ada di dunia ini ya Bu Inaya ya. Karena iya sih, karena apa ya Bu? Sistem ekonomi tradisional ini kan masih bisa dikatakan masih primitif gitu ya. Masih yang perekonomiannya itu tertutup, yang orang-orangnya itu mengambil sumber daya dari alam, mengolahnya sendiri, kemudian menggunakannya sendiri gitu. Masih seperti itu. Bahkan untuk pertukaran pun masih berupa barter, pertukaran barang dengan barang. Yang mana saat ini nih sudah jarang sekali kita temukan yang seperti itu. Ya mungkin masih ada, tapi di suku-suku yang pedalaman, yang pelosok banget itu mungkin masih ada. Ya, kalau secara global itu sudah susah kita temui. Ya, sistem ekonomi tradisional hampir tidak ada negara yang memakai sistem ekonomi itu. Cuman kalau melihat lebih ke dalam, mungkin ada beberapa suku yang masih menggunakannya. Masih ada sistem barter yang mana kita sudah lama tidak menerapkan itu ya Bu Inaya. Dan emang kebanyakan sistem ekonomi tradisional itu sifatnya ke agrikultur. Karena semuanya mengandalkan alam. Gitu ya Bu Inaya ya? Iya, seperti yang saya bilang tadi, dia mengambil sumber daya langsung dari alam, mengolah, terus ya intinya dia ambil dari alam, berburu, diramu sendiri, kemudian dimakan sendiri kan gitu. Masih sangat sederhana. Makanya kalau
dalam negara-negara yang sudah tercatat di peta dunia ya kan kita nggak tahu ya berarti ada yang Oh iya benar. the lost world gitu yang nggak ada di peta dunia kan Siapa bisa tahu ada aja yang ya. belum ditemukan. Iya siapa tahu kan kita nggak Oh, tahu. Nah sejauh betul. ini negara-negara atau wilayah yang sudah ditemukan itu negara-negara di dalamnya itu sudah tidak menggunakan sistem tradisional karena kan teknologi yang sudah sangat berkembang seperti sekarang ini. Iya, iya. Ya, siapa tahu mungkin teman-teman menemukan sebuah negara yang tidak terdaftar, bisa mungkin nanti Iya kolom ya. di komen ya, ternyata oh ada negara ini yang belum terdaftar dan dia masih pakai sistem ekonomi tradisional karena Iya, belum nanti tersentuh. sekalian didaftarkan ya Bu Oh iya, Lola ya, tapi jangan ke KUA ya oh iya, didaftarkan. sekalian kita daftarkan, nanti kita namai dengan nama kita, Bu Ina ya. Benderanya Oke, pink ya nanti. bisa, bisa. Sistem ekonomi yang kedua ada apa ya, Bu Ina ya? Yang kedua yang apa secara garis besar ya kan ada 4 tadi ya kita sudah bicara sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau nama lainnya sistem ekonomi sosialis. Iya, Yang kita juga. seperti apa itu? Bola sistem ekonomi sosialis itu. Ya, kita juga punya sistem ekonomi komando atau sosialis, sering disebutnya sosialis. Kalau sistem ekonomi itu secara umum dia biasanya terpusat oleh pemerintah ya Bu. Jadi hampir seluruh kegiatan ekonomi itu diatur oleh pemerintah. Biasanya agar ada pemerataan ya Bu Inaya ya. Iya, betul juga, betul. Dan juga masyarakatnya itu tidak punya hak milik gitu. Jadi semuanya itu milik dari pemerintah. Masyarakat tidak bisa menjalankan bisnisnya secara mandiri atas nama dia itu dilarang di sistem sosialis ini. Itu Contohnya negara mana, Bu? Contohnya, oh ini saya tahunya dulu Cina. Cina juga Iya, iya, menerapkan iya. itu, sosialis. Tapi mungkin seiring berkembangnya waktu, sekarang Cina nggak terlalu sosialis ya Bu Inaya ya? Iya, betul juga sih. Contohnya selain Cina kan juga ada yang terkenal sekali sampai sekarang adalah Korea Utara. Ah, Korea benar itu. Utara itu kan komando banget gitu ya, sosialis banget ya. Tapi ternyata pada tahun 2018 Korea Utara dan Korea Selatan itu sudah menandatangani deklarasi Panmunjom untuk perdamaian kemakmuran dan unifikasi Oh. semenanjung Korea. Jadi tuh kayak berdamai gitu, meskipun ya seiring berjalannya waktu kan masih panas dingin ya hubungan Iya, antara Korea Utara dan Korea Selatan ini. Tapi paling benar-benar. tidak Korea Utara ini sudah mulai membuka diri, bahkan dia menawarkan destinasi-destinasi wisata loh ke wisatawan asing, meskipun ya destinasinya itu ya kayak museum perang gitu-gitu. Tapi kan udah mulai membuka diri Iya, begitu. destinasinya destinasi ngeri ya Bu ya. Ya, museum perang gitu. Iya, jadi kalau teman-teman melihat ada suatu negara yang mana pemerintahnya itu terlalu dominan di dalamnya, umumnya dia itu negara-negara dengan sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi sosialis. Ya, itu umumnya seperti itu. Jadi pemerintah sangat kuat di dalamnya agar masyarakatnya itu pemerataan dan di sana memang benar-benar nggak ada yang namanya rumah itu hak milik pribadi seperti itu ya Bu Inaya. Tanah, Iya, rumah, hampir seluruhnya itu hak milik dari pemerintah. Tuh, itu ya betul adalah sekali. sistem ekonomi komando atau sosialis. Nah, Dan selanjutnya yang gimana Bu Inaya? berseberangan dengan itu ya, Bula ya, yang berseberangan dengan itu lawannya gitulah atau yang sangat berkebalikan namanya sistem ekonomi kapitalis atau Ah, banyak sih ya namanya ada sistem ya, ekonomi pasar bisa disebut juga sistem ekonomi liberalis ya atau juga liberalis. Atau yang sering condong ke disebutkan kapitalis juga ada. Namanya kapitalis. macam-macam. Intinya, iya, Intinya itu biasanya yang gimana Bu liberalis itu Inaya? mengarah-arahnya ke kapitalis. Iya, jadi intinya itu sistem ekonomi liberalis ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Jadi itu masyarakatnya dibebasin. Mau punya
apa namanya, usaha apa, mau punya properti sebanyak apapun, mau bagaimanapun itu bebas, bisnisnya bebas, lost doll gitu loh maksudnya. Kayak lagu Bu Ina ya, kayak saya Iya, iya. sebenarnya pernah dengar Jangan sih. nyanyi ya Bu, Oh iya, bahaya. mau goyang padahal. Iya, jadi emang kebalikan dari sistem ekonomi komando atau sosialis. Kalau kapitalis itu benar-benar, lah terserah pemerintahnya itu hampir lepas tangan, benar-benar diserahkan kepada individunya ya Bu Ina ya. Iya, Makanya, betul. makanya kekurangan dari kapitalis itu umumnya seperti lagu juga, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu. Itu lagu apa ya Bu? Mohon maaf, mungkin saya belum lahir ya Bu ya. Udah. Ada Bu Inaya, coba search di Google. Nanti kalau Bu Inaya dengar lagu itu, tolong jangan goyang ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mungkin karena itu juga disebut dengan kapitalis ya kan, kapital itu kan modal. Jadi yang punya modal yang bisa berkembang, yang nggak punya modal ya udah siap-siap Iya, dimanfaatkan oleh yang punya oleh modal. yang punya modal, benar. Itu salah satu kekurangan dari kapitalis, tapi ada kelebihannya juga. Kelebihannya ya negaranya akan mudah untuk maju ya Bu Inaya. Seperti Iya salah sih. satu contohnya negara yang dulu menganut paham kapitalis itu Amerika. Hmm. Amerika. Kalau sekarang mungkin seiring dengan perkembangan teknologi, mungkin masih kapitalis ya Bu Ina ya, cuman kapitalisnya mungkin udah agak berkurang gitu ya. Makanya Iya. kan kalau kita lihat Amerika itu maju banget, perekonomiannya itu kayaknya melesat banget gitu. Karena Kalau di sistem pandangan Bu Ina, kapitalis ini kan ini ya Bu, persaingan itu begitu bebasnya gitu. Jadi semua itu saling terpacu gitu untuk bersaing mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka itu sangat mendorong laju perekonomian. Beda dengan yang sosialis tadi. Yang sosialis tadi kelemahannya gitu ya, karena semuanya dikendalikan pemerintah, masyarakat tidak memiliki hak gitu ya. Jadi masyarakatnya juga disuruh memajukan perekonomian itu juga agak males-malesan gitu, karena buat apa toh nanti hasilnya dikelola pemerintah kan gitu ya. iya Jadi benar-benar. perekonomiannya itu cenderungnya itu lambat berkembangnya kalau dibandingkan dengan negara-negara dengan sistem kapitalis. Benar. Kalau kapitalis dia cenderung bus melesat tinggi karena emang ya individunya mau nggak mau yang harus aktif. Seperti itu ya Bu Ina ya. Iya, betul. Yang kasihan di sini adalah orang-orang yang mager gitu. Jadi artinya Kayak gini, saya jangan kalau Bu. kamu ketinggalan, jangan baper ya. Oh ya enggak. Kayak saya, kenapa kamu ketinggalan dalam perekonomian ini? Saya mager. Iya, Kak. Begitu Iya, mager dikit lewat gitu ya, mager kesel dikit sekali. lewat, keselip. Keselip sama lawannya. Itu kalau kapitalis begitu. Karena nggak ada, pemerintah nggak mau ikut campur, males dia Ya ngurusin benar. yang males-males itu, mereka males juga gitu. Ya betul. Nah, lalu Bu Ina ya, kita tadi udah punya tradisional, sosialis dan juga kapitalis. Yang keempat ini sistem ekonomi yang keempat itu percampuran ya Bu Ina ya, percampuran antara sistem ekonomi yang lain yang kita sebut dengan sistem ekonomi campuran. Tapi campurannya Ya. di sini kayaknya meninggalkan tradisional ya Bu. Iya, betul. Campuran di sini maksudnya adalah campuran atau gabungan dari sosialis dan kapitalis gitu. Jadi sistem ekonomi campuran itu berharap bisa mengambil yang baik-baik dari sosialis dan yang baik-baik dari kapitalis. Nah, jadi Iya. menjadi sistem perekonomian yang ideal gitu. Pengennya seperti itu. Iya, dan jadi dari seluruhnya kapitalis dan juga seluruhnya sosialis diambil yang baik-baiknya aja, harapannya gitu, maka terciptalah yang namanya sistem ekonomi campuran. Nah, Ya, negara-negara hampir semua negara-negara di dunia ini yang tadi bilangnya Bu Ina ya, yang sudah tercatat di peta dunia itu lebih menganut paham sistem ekonomi campuran ya sekarang ya Bu. iya sih, saya rasa sekarang di dunia ini tidak ada yang benar-benar murni menggunakan sistem ekonomi sosialis atau murni
menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Seperti misal contoh Amerika lah yang sudah sangat terkenal dengan sistem ekonomi liberalnya, sistem ekonomi kapitalisnya. Itu pun saat ini pun dia tidak 100% pure kapitalis, 100% pure liberal. Apalagi di masa pandemi seperti ini, campur Iya. tangan pemerintah itu sangat diperlukan sekali. Ya enggak? Benar-benar. Kalau di masa pandemi ini Uh, murni kapitalis, mungkin yang nggak punya modal benar-benar akan terjun payung ya Bu Inaya ya. Iya, betul juga. Terutama juga ini untuk paket-paket bantuan pemerintah Amerika pun, Mm-mm. meskipun dia sistemnya ini liberal, mereka tetap tetap peduli sama rakyatnya dengan memberikan paket bantuan untuk dukungan usaha kecil dan juga untuk dukungan ke rumah sakit eh, untuk uji vaksin dan lain sebagainya itu sampai 3 triliun mereka gelontorkan untuk mendorong perekonomian. 3 triliun dolar loh ya, bukan 3 Ah, triliun rupiah. Itu iya. kan nggak ada kalau sistem yang liberalis di buku teks itu kan nggak ada Mm-mm. pemerintah mengintervensi perekonomian sampai seperti itu. Nah, tapi Mm-mm. kenyataannya Amerika yang sangat kapitalis pun dia melakukan itu. Artinya tidak pure kapitalis, tidak pure liberalis sistem ekonominya. Iya, benar-benar. Jadi emang negara-negara di dunia ini juga udah susah, Bu, kalau misalkan hanya mengandalkan sistem ekonomi sosialis. Contohnya kayak di Kuba. Di Kuba itu juga dulu itu menganut paham sosialis garis keras, hampir sama dengan Cina sama Korea Korea Utara. Utara. Sistem ekonomi sosialis di sana itu dulu tinggi, pendidikan, kesehatan itu digratiskan, benar-benar semuanya tuh pemerintah yang mengelola. Bahkan Hmm. Di Kuba itu ceritanya ya Bu Ina ya, ceritanya di Kuba itu tuh rumah, rumah itu nggak ada yang milik pribadi. Kalau di Korea Benar-benar. Utara, di Cina beberapa ada yang milik pribadi. Kalau di Kuba hampir nggak ada. Tapi seiring perkembangan zaman, seiring waktu, Kuba nggak yang terus sosialis terus. Dia pada akhirnya menerapkan kapitalis juga. Kalau nggak gitu, nggak maju-maju nanti negara Kuba. Tuh, Ya, jadi seperti tadi yang kita diskusikan ya, kalau pure uh, sosialis itu perekonomian akan berjalan sangat lambat gitu. Dan dan negara itu akan sangat ketinggalan karena negara-negara iya, yang lain udah sampai mana dia baru timi-timi gitu ya. Timi-timi benar. tuh. Ibaratnya mungkin perkembangan ekonominya bisa 0% gitu. Makanya di Kuba sendiri dia tetap menerapkan kapitalis walaupun lebih condong ke sosialis. Jadi Seperti campuran juga ya intinya iya, ya. intinya campuran juga, cuman lebih condongnya kemana gitu Bu Inaya. Iya, 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 iya. Berarti tidak Jadi ada yang kayak mutlak ya. Korea Utara juga gitu sekarang sudah menjadi negara ekonominya sistemnya campuran. Cuman dia lebih Tapi condong ke condong ke sosialis. sosialis. Iya, Amerika pun begitu ya, campuran mm, condong ke condong kapitalis ke atau liberalis. kapitalis. Kalau Iya. Indonesia gimana nih Indonesia nih? Nah, Indonesia gimana nih Bu Ina ya? Menurut pandangan Bu Ina ya, sistem Menurut ekonomi pandangan. uh, jangan jauh-jauh Bu mandangnya. Oke. Pandang aja yang di dekat kita ya, siapa Uh, tahu cocok gitu ya. benar, siapa tahu jodoh. Nggak usah jauh-jauh lihatnya. Oke, Baiklah, kita kembali ke pandang, laptop. kita pandang Indonesia yang deket-deket aja. Sistem ekonomi di Indonesia itu gunain apa sih, Bu? Dari tadi kita ngomongin Korea Utara, Cina, Amerika, dan lain sebagainya. Coba kita lebih menuju ke Indonesia. Menurut Bu Ina? Memang ya Bu, kita itu sering banget yang ngurusin orang lain, tapi diri sendiri nggak diurusin gitu ya. Benar, benar. Kebiasaan Kita manusia itu ngomong kayaknya. mana-mana lah Indonesia ini seperti apa kan gitu ya. Iya, Untung kita bahas sampai situ juga ya. benar-benar. Jadi kalau di dalam buku ya dan di dalam peraturan resmi gitu kan, sistem ekonomi Indonesia itu disebut dengan sistem ekonomi Pancasila kan gitu ya Bu Lola ya. Iya. Jadi intinya sistem ekonomi kita itu adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila.
Yang seperti apa ideologi Pancasila itu? Yang punya landasan kekeluargaan dan gotong royong. Dan juga yang tidak boleh ditinggalkan yang jadi ciri khas adalah religiusitas juga. Karena kan sila pertama dari Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini yang sistem ekonomi yang menjadi khasnya Indonesia Iya, gitu ya. benar. Sistem ekonomi Pancasila itu menurut buku-buku kita memang menganut seperti itu. Ya, kita memang menganut sistem ekonomi Pancasila, di mana konsep sistem ekonomi Pancasila ini ternyata mulai dikembangkan lebih serius itu sejak tahun 1980. Berarti memang sudah lama banget kita itu menganut paham sistem ekonomi Pancasila dengan segala ideologinya itu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya kayak sistem ekonomi campuran nggak sih Bu jatuhnya? Hanya saja karena kita punya ideologi itu, kita sistem ekonomi campuran tapi ditambah dengan ideologi Pancasila. Gitu nggak sih Bu? Iya sih, kalau melihat prinsip-prinsip dasarnya itu sih sama ya dengan sistem ekonomi campuran. Artinya ngambil yang baik-baik dari sosialis, ambil yang baik-baik dari liberalis, diolah sedemikian rupa, ditambahi bumbu Pancasila karena sebagai landasan ideologi ini, maka dinamakan sistem ekonomi Pancasila. Saya rasa di negara lain pun mereka punya nama untuk sistem ekonominya sendiri-sendiri, karena kan masing-masing negara punya karakternya yang ingin dituangkan dalam sistem ekonominya itu. Nah, kebetulan kalau di Indonesia adalah Pancasilanya itu. Ya, betul. Jadi penggunaan sistem ekonomi di berbagai negara itu sebenarnya dihubungkan atau dikaitkan dengan keadaan dari si negara itu sendiri. Tuh, jadi seperti kita Indonesia, kita punya ideologi kita sendiri, ideologi kita Pancasila dengan berbagai macam silanya dan yang paling utama adalah religiusnya itu tadi. Tapi kita sebenarnya paham secara umumnya, secara globalnya adalah campuran. Hanya saja diubah ke ditambah ideologi Pancasila itu, maka jadilah sistem ekonomi Pancasila. Nah, tapi ternyata ada hal yang menarik nih Bu Inaya. Apa tuh? Ya, jadi Indonesia sendiri ini sebelum pada akhirnya menganut sistem ekonomi Pancasila, menggunakan sistem ekonomi Pancasila, ada beberapa sistem ekonomi yang pernah dianut di masa-masa sebelumnya. Tuh. Oh, wow. Berarti kita sudah melalui tahap pencarian yang begitu panjang ya, Bu. Jadi ya macam cari jodoh lah Bu Ina ya, ada beberapa berliku-liku tahapannya. Iya, yang pada akhirnya berlabuh pada satu manusia gitu kan. Nah, dalam hal ini adalah satu sistem ekonomi Pancasila tadi itu. Pada akhirnya apa aja tuh? Ya, sistem jadi ekonomi yang pernah kita gunakan di Indonesia. Pertama, ternyata di Indonesia pertama kali kita itu menggunakan sistem ekonomi sosialis pada Orde Lama. Iya. Bu Inaya mungkin sempat merasakan mungkin ya Bu. Kalau saya belum merasakan karena saya masih bayi oe kayaknya itu. Saya memang udah tua sih, tapi nggak setua itu juga. Oh iya, berarti belum merasakan juga ya Bu Inaya ya. Jadi baca-baca di awal kemerdekaan ya kalau nggak salah ya, kita masih menggunakan sistem ekonomi sosialis itu. Iya, jadi di waktu Orde Lama kita ternyata menggunakan sistem ekonomi sosialis, di mana hampir semuanya itu memang dipusatkan di dalam pemerintah. Nah, berubah ke Orde Baru ternyata kita sempat menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Oh ya, wow. Meskipun mungkin tidak secara terbuka dan belak-belakan menyatakan itu ya, tapi bumbu-bumbunya itu lebih ke kapitalis gitu ya. Iya, tidak. Waktu itu pemerintah mulai membuka modal asing untuk masuk Indonesia. Jadi mungkin karena itu kita mulai diarahkan untuk menganut sistem kapitalis. Jadi enggak terus yang tertutup banget, sudah mulai. Kalau ini saya ingat Bu, waktu itu ketika disahkan peraturan itu tuh ada demo besar-besaran itu ya kalau nggak salah. Oh iya, benar. Apa ya gitu ya, saya lupa. Ada mahasiswa yang
yang tertembak atau apa malari atau apa itu kan karena Mm-mm. pemerintah membuka keran investasi asing yang kemudian Mm-mm. mendapatkan respon yang cukup keras dari masyarakat itu. Iya, saat itu memang responnya sangat keras karena dianggapnya bukan investasi, Bu. Dianggapnya kita mulai hutang. Kita mulai Oke. menumpuk hutang dari luar negeri, padahal kita hanya mencari investor dari luar negeri. Seperti itu. Nah, lalu baru pada Orde Reformasi, ketika masuk ke Orde Reformasi, sistem ekonomi Pancasila ini mulai kita gunakan. Jadi kita ada sosialis, ada kapitalis, dan dibalut dengan halus dan diharapkan ideologi Pancasila itu bisa menambah keharmonisan sistem ekonomi itu. Itu ternyata Sebenarnya kalau di apa ya, kalau secara teoritis, kalau secara textbook itu indah sekali ya sistem ekonomi kita, sistem ekonomi Pancasila di mana ada hmm, koperasi gitu kan, BUMN, uh, BUMS itu sangat harmonis gitu, aturannya juga sangat kayaknya tuh perfect gitu ya. Tapi kan ya semua tahu kan nobody's perfect ya, termasuk iya. sistem ekonomi Pancasila kita pun tidak perfect juga. Nah, tapi setidaknya ketika di atas kertas sudah muncul sistem ekonomi Pancasila itu setidaknya kita punya acuan gitu ya untuk mengarahkan perekonomian kita ke arah perekonomian yang Pancasilais tadi itu. Betul sekali Bu Inaya. Jadi ya pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa si Bapak pencetus dari sistem ekonomi Pancasila juga sudah mengatur sedemikian rupa. Hanya saja tetap yang namanya sesuatu hal, baik itu manusia ataupun sistem seperti ini, nggak ada yang sempurna. Kalau sempurna nanti jadinya Andra and the Backbone Bu Inaya, bukan Saya mau sistem nyanyi ekonomi loh lagi. ini. Bahaya. Jangan Langsung gitu keceplosan. pengen keceplosan. Iya, tapi kok menurut Bu Inaya sendiri nih, menurut Bu Inaya, sebenarnya kita tuh lebih merujuk ke kapitalis atau sosialis sih dengan Aduh, sistem ekonomi kita, dengan keadaan ini kita saat pertanyaan ini. yang dilematis sih ya. Oh, Dilematis. tapi Karena harus milih, sebenarnya Bu. iya, ini milih itu memang nggak enak ya. Kenapa perempuan harus memilih kan gitu? Benar, bisa saja kita ambil keduanya. Kenapa perempuan memilih? Jadi gimana ya, kalau sistem ekonomi Pancasila kita itu memang sangat tergantung pada banyak hal. Banyak hal ini yang paling utama adalah dari segi politiknya gitu. Jadi pemimpin ini mau mengarahkan kita kemana? Karena sistem ekonomi itu kan diatur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka kuncinya adalah di pemerintah mau mengarahkan kebijakannya itu ke sosialis atau ke kapitalis. Nah, kalau untuk keadaan saat ini saya terlalu takut untuk memberikan statement gitu ya. Oh, iya. Apakah perekonomian kita ini condong ke sosialis atau ke kapitalis itu kan horor ya. Nanti Iya, kalau iya. YouTube kita di ban gimana kan Oh gitu. iya benar. Nanti kita diciduk sama yang paling atas. Aduh. Kita viral. Benar-benar, emang agak susah sih untuk menentukan ya Bu, apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin agaknya ada sedikit perubahan-perubahan dari Iya, segi politik, keadaan perekonomian saat ini. Jadi susah untuk menjudge apakah kita tuh masuk kapitalis atau sosialis. iya, betul juga. Itu selalu dinamis kok. Jadi seperti swing of pendulum kalau dulu kata profesor saya. Kadang kita swing ke sosialis, kadang swing ke liberalis, itu tergantung kondisinya, tergantung politiknya, tergantung pemimpinnya juga gitu. Jadi banyak faktor dan tidak selamanya gitu. Bisa dalam jangka Oh, waktu dekat menengah itu condong kemana itu bisa sekali, sangat dinamis intinya. Dan saya oh. rasa mahasiswa kita pun cukup cerdas untuk bisa menganalisis pada saat ini kita lebih condong ke sistem ekonomi yang mana gitu. Ya, benar-benar. Jadi memang enggak selamanya negara itu condongnya ke kapitalis, condongnya ke sosialis. Bahkan saat ini Indonesia pun seperti itu. Banyak Bu masyarakat yang bilang kalau Indonesia mah condongnya ke kapitalis. Banyak tuh di sana orang-orang yang bermodal tinggi itu akhirnya makin menjadi-jadi, sedangkan yang eh,
ekonomi menengah ke bawah itu juga semakin terpuruk. Tapi kalau kita pandang sisi yang lainnya, kita juga punya sisi sosialis yang lebih condong ke sosialis, di mana pemerintah itu sebenarnya mengatur, ada tangan-tangan pemerintah yang kita sebut tangan tak nampak ya Bu Inaya ya. Ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini kita sangat bergantung pada Hmm, kebijakan pemerintah ya untuk iya mengendalikan benar. dan untuk menjaga roda perekonomian ini biar terus berputar. Betul. Jadi tanpa peran pemerintah pun kita juga nggak bisa apa-apa di Indonesia seperti ini. Gitu. Jadi nanti silakan mahasiswa bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya dan juga Bu Inaya sampaikan tentang sistem ekonomi. Kita itu lebih condong kemana saat ini gitu. Dan mungkin Ini bisa jadi perdebatan yang sengit ya, Bu ya. bisa ini. Jadi kesimpulannya bagaimana Bu Inaya tentang sistem ekonomi yang kita bincangkan hari ini? Ya, jadi kalau kita bisa review dari awal tadi ya bahwa sistem ekonomi yang ada di dunia ini bisa dibedakan secara garis besar ada 4, sistem tradisional, ada komando atau sosialis, ada liberalis atau kapitalis, dan terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Dan juga Indonesia itu punya sistem ekonomi khas sendiri yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Itu kesimpulan yang pertama ya, review dari perbincangan awal sampai akhir ini. Kemudian yang kedua apa Bu Lola yang bisa Ya, kita simpulkan? yang kedua, sistem ekonomi di seluruh negara di dunia ini, bahkan termasuk di Indonesia, itu bisa tergantung dari kondisi dan juga keadaan negara itu sendiri. Tidak bisa dibandingkan satu sama lain, ataupun kecondongannya itu tidak bisa menjadi patokan yang tepat. Karena seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, bahkan keadaan secara global saat ini itu bisa mempengaruhi sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara itu. Jadi kecondongannya itu enggak terus yang condong-condong banget gitu ya Bu Ina ya. Ya, dan seperti hati manusia gitu ya, suka labil gitu. Kadang Ya, ada bisa kanan ya, bisa berubah-ubah seiring bisa waktu, berubah ya. bahkan dalam jangka pendek pun dia bisa berubah, tiba-tiba berubah. Ya, Oh. betul. Apalagi dengan kondisi yang kita tanpa ada persiapan ini ya, seperti kondisi pandemi ini. Ya, Itu benar-benar. semua sangat mudah untuk berubah gitu ya. Ya, benar. Ya, oke, itulah kesimpulan kita pada hari ini yang kita bahas tentang sistem ekonomi. Sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton YouTube kami. Silahkan nanti bisa mengambil kesimpulan lain dan kita akan bahas lagi di pertemuan kita. Sekian dari saya Lola Kurnia Pitaloka dan Saya Inaya Sarimlati. terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan Komen. juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Semoga bermanfaat ya. Ya.